Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Livina Marcella. Saya jurusan Akuntansi Malam 1B dari Universitas Muhammadiyah Berau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanggung jawab sosial dan etika organisasi atau perusahaan. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan volume yang tinggi. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Artinya yang lebih luas dari istilah ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor. Dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan usaha, hendaknya tidak merusak etika dan tanggung jawab sosial. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan meliputi yang pertama ada tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyediaan barang atau jasa saja. Perusahaan bertanggung jawab atas produksi dan penjualan atau distribusi pada pelanggan, di mana produk yang dihasilkan harus bisa membawa manfaat. Yang kedua ada tanggung jawab sosial pada karyawan. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Saat perusahaan memiliki masalah keuangan yang belum bisa menyelesaikan kewajibannya, perusahaan harus memberitahukan kepada kreditor. Keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab atas keputusan pemegang saham. Perusahaan harus meyakinkan pemegang saham, di mana manajer perusahaan monitor seluruh keputusan bisnis dan meyakinkan bahwa keputusan yang diambil tersebut demi kepentingan pemegang saham. Namun, tidak menutupi kemungkinan pemegang saham turut aktif dalam memberikan pengaruh kebijakan manajemen perusahaan. Pada umumnya, pemegang saham yang berperan aktif adalah investor perusahaan yang memiliki saham dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban eksekutif perusahaan atas ketidakpuasan yang didapatkan. Kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini dengan menjaga kelestarian lingkungan, misal dengan mencegah adanya polusi di sekitar tempat usaha. Perusahaan dapat melakukan pencegahan polusi dengan mendaur ulang plastik saat melakukan pembatasan jumlah karbon dioksida sebagai akibat dari proses produksi. Yang keenam, ada tanggung jawab sosial kepada komunitas. Hal ini sering dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberikan bantuan untuk sarana pendidikan atau kesehatan, atau perbaikan pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Penerapan etika dan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan visi dan misinya. Melalui etika bisnis dan tanggung jawab sosial akan membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat yang lebih luas. Saya akan menjelaskan satu contoh perusahaan yang etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam bisnis yang dianggap olehnya dengan baik. Saya mengambil Silva Inhutani Lampung. Pada kisaran 2012, masyarakat Lampung, khususnya yang tinggal di daerah Mesuji, melayangkan tuntutan kepada pihak PT Silva Inhutani yang memegang hak guna usaha di perhutanan dan perkebunan di sana. PT Silva Inhutani dianggap tidak menjalankan etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam bisnis yang dianggap olehnya dengan baik. Sebagai perusahaan yang memakai lahan hutan dan kebun di Mesuji untuk kepentingannya, PT Silva Inhutani tidak memenuhi pertanggungjawaban sosialnya lantaran perusahaan tersebut
terkesan tidak peduli dengan dampak yang dirasakan masyarakat sekitar. PT Silva Inhutani tidak membuat fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk warga sekitar, padahal hal tersebut lumrah untuk mereka lakukan. Selain itu, PT Silva Inhutani tidak melaksanakan kewajiban penanaman 5% tanaman dari luas lahan yang dikelola. Padahal kewajiban itu sudah merupakan kesepakatan bersama yang dilakukan pihak PT Silva Inhutani dengan mitra warga. Seharusnya perusahaan ini memenuhinya. Semoga dengan saya menjelaskan salah satu contoh perusahaan ini, semua perusahaan dapat berbenah diri agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Berbisnislah tanpa mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen atau masyarakat. Dengan begitu, tidak ada pihak yang akan dirugikan dari kegiatan berbisnis yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih penjelasan saya sedikit mengenai tanggung jawab sosial dan etika organisasi atau perusahaan. Jika ada kata dan pengucapan saya salah, mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.